Halo, selamat datang di channelku ya, channel inspiratif untuk semua teman-teman. Untuk cara membuat akun di AliExpress, kalian bisa download dulu. Namanya itu AliExpress. Express ketik aja AliExpress. Express. Nah, sebenarnya ini bisa buat di website juga, tapi kalau misalkan pakai aplikasi itu lebih gampang. Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita bukan bikin akun dulu ya, untuk bisa belanja di AliExpress ini. Kalau saya kan ini udah punya akun, maka pertama kita keluar dulu dari akun saya. Nah ini teman-teman, saya udah logout ya dari akunnya. Baik, kita untuk mulai pertama itu daftar dulu ya, masuk dengan Google. Nah, untuk pertama kali kita jangan untuk langsung membeli dulu, ya kita lengkapi namanya pembayarannya, lengkapi namanya profilnya, kita pilih pengaturan. Nah pengaturan, lalu di sini ada pengaturan akun. Kalian boleh namanya beda diganti boleh, atau sama aja tetap aja boleh, nggak apa-apa. Nah terus alamat pengiriman. Nah kalian alamat pengiriman harus tambah dulu ya, alamat pengiriman ditambah, terus yang mana apa, terus tahun lahirnya berapa. Nah untuk mata uang kita IDR ya, Indonesia atau rupiah. Ya kalau bahasa kayak bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk yang pakai versi website itu biasanya pakainya bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ya. Pakainya bahasa Inggris, jadi bukan bahasa Indonesia. Makanya kita bisa diganti itu pakai bahasanya Indonesia aja. Oke, lanjut ke pengaturan alamat pengiriman. Nah, alamat pengiriman udah selesai ini. Nah, lanjut yang pertama kali kalian itu harus tahu dulu ya, kayak semacam tokonya, toko yang harus kalian beli ya, barang-barangnya itu harus relevan gitu ya, dalam arti kalau misalkan di sini kan ada banyak toko-tokonya. Nah itu bisa kita lihat juga ratingnya, ada ratingnya 4, ada 4 minimal, itu paling enggak itu ya 4,9 atau 4,7 masih boleh lah. Nah jadi di bawah 4,5 itu kayaknya kurang kurang ini ya, kurang bagus sih, tapi artinya lebih terpercaya gitu ya kalau misalkan yang udah ratingnya tinggi. Nah jadi kita contoh misalkan beli ponsel pintar nih, misalkan di sini Pro Max 14 Pro Max yang ini. Nah kita langsung beli, coba ya, kita boleh langsung pakai tambahkan ke troli dulu kalau misalkan kalian belum yakin. Tambahkan ke troli ini. Kalian tinggal pilih dulu ini, nah continue, lalu kalian masuk ke troli, atau bisa langsung beli sekarang itu berarti kita langsung beli ya. Nah, kita langsung beli sekarang. Nah, kita pertama pilih metode pembayaran dulu ya, pilih metode pembayaran itu eh, bisa pakai yang namanya wallet, ada kartu kredit, ada convenience store, ada virtual account. Di sini kita paling gampang itu ada virtual account. Kalau misalkan kalian belum punya wallet, kita bisa pakai virtual account aja. Nah, di sini ada pilihan banknya, ada BNI, ada Bank Mandiri, ada CIMB Bank, ada Permata Bank, dan lainnya. Kalau misalkan biasanya kalau ada yang kalau malam itu kita belanja malam itu kadang BNI atau Mandiri suka lama ya, mending kita pakai Permata atau CIMB Bank. Oke, kita simpan dan konfirmasi. Nah setelah itu, nah ini kita sudah pilih dompet Permata. Nah setelah itu kita langsung bayar sekarang. Nah di sini ada perintah ya, permintaan diterima dan sedang menunggu pembayaran. Kodenya akan berakhir jika Anda membayar dalam waktu 24 jam atau seharian ya. Jadi ada waktu untuk sehari untuk bisa lunasi atau mengirim transfer dengan sejumlah ini. Dan kodenya harus sama ya. Jadi kalau misalnya di belakangnya 683, berarti kita harus transfernya 1315683 gitu. Nah saya itu kita periksa pesanan saya. Nah, saya itu kita, kalau misalkan kalian mau bayar langsung boleh langsung, kalau misalkan ditunda dulu boleh, nggak apa-apa. Kalian misalkan tadi udah dibayar, nah nanti itu biasanya di sini kan ada keterangannya, ada yang belum bayar, ada yang mau proses dan telah dikirim, lalu di review selesai, dan pengambilan uang itu retur. Nah kalau misalkan yang belum bayar biasanya masih ada di sini, kayak itu di sini ya, di atas menunya.
masih belum bayar tuh di sini. Nah, kalau misalkan sudah diproses, kalian sudah bayar, nah, atau udah melunasi ya tadi pembayarannya, transaksinya, itu nanti kita masuk ke memproses. Nah, memproses ini nanti eh, barang itu di ini ya, di namanya jadi proses sama penjual dari sana. Nah, setelah itu baru setelah misalkan diproses baru dikirim. Kak, pengirimannya gimana? Kalau pengirimannya itu biasanya itu kita ada pakai Videx atau pakai namanya kalau misalkan dari sana ya, dari luar negerinya itu biasanya pakai Videx. Nah, nyampe ke Indonesia itu biasanya pakai ada yang pos Indonesia atau yang lain. Nah, saya itu dari pos Indonesia itu baru langsung ke alamat kita. Nah, Kak, bagaimana kalau misalnya untuk ada namanya bea cukai atau apa? Nah, itu sudah diurus ya di sana. Jadi nanti kalau misalkan biasanya H H-3 ya sebelum masuk ke alamat kalian itu nanti ada namanya pemberitahuan bahwa kalian itu harus membayar sejumlah untuk ongkirnya. Jadi kalau misalkan untuk pembayaran di sini itu kita bayarnya selesai di aplikasi di aplikasinya. Tapi untuk pembayaran kurir dari pos dari Indonesianya itu kita yang nanggung gitu. Itu biasanya dapat SMS. Nah, setelah dari SMS itu nanti kita lunasin, baru setelah lunas nanti nyampe. Nah, kayak saya ini saya udah coba kemarin itu saya ini ya beli apa namanya alat pijat itu, alat pijat. Nah, ini alat pijat saya dikirim dan selesai ya, udah selesai. Nah, kalau misalkan di sini belum selesai, biasanya di sini masih berada dalam proses pengiriman gitu. Kalau ini udah ada namanya tambah troli atau buka sangkat itu berarti udah selesai gitu. Dan saya udah nyampe di sini di rumah. Dan alhamdulillah ternyata bagus kawan. Nah, itu saja bagi yang masih belum ngerti atau belum paham bisa nanti tanyakan ke saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.